Max menatap Emily dengan gelisah. Anjing gembala Jerman itu terus menggaruk pintu ruang bawah tanah rumah mereka di Oak Ridge. Emily Morrison menimang Sophie sambil tersenyum. Kehidupan mereka di Denver terasa sempurna bersama Jack dan Max yang setia. Suara rendah menggelegar dari tenggorokan Max. Emily merasa ada yang tidak beres, tapi tidak tahu apa. Sophie tertidur nyenyak. Max tiba-tiba menyeret piyama Sophie dengan gigitannya. Emily berteriak panik melihat anjing itu membawa bayinya keluar rumah. Ledakan dahsyat menghancurkan rumah keluarga Morrison. Max menyelamatkan Sophie tepat sebelum api melahap segalanya di malam itu. Jika kamu suka cerita ini, berikan suka dan tulis komentar. 3 bulan sebelumnya, keluarga Morrison baru pindah ke lingkungan Oak Ridge di pinggiran Denver. Jack, seorang mandor konstruksi berusia 32 tahun, jatuh cinta pada rumah bergaya Victoria dengan teras kayu dan halaman luas. Emily, guru taman kanak-kanak yang lembut, awalnya ragu dengan kondisi rumah tua itu. Kita bisa memperbaikinya bersama, bisik Jack sambil memeluk istrinya. Emily mengajar di SD Oak Ridge dengan penuh kasih. Anak-anak menyukainya karena kesabaran dan senyum hangatnya. Di rumah, Sophie yang berusia 10 bulan mulai belajar merangkak. Setiap sore, Emily duduk di lantai bermain bersama putrinya sambil Max berbaring di dekat mereka. "Kamu anjing yang baik," bisiknya sambil mengelus bulu Max yang tebal dan berkilau. Max bergabung dengan keluarga 6 bulan sebelum Sophie lahir. Emily menemukannya di penampungan hewan Denver. Petugas berkata Max diserahkan karena keluarga sebelumnya pindah ke apartemen yang melarang anjing besar. Ada sesuatu di mata Max yang menyentuh hati Emily. Jack sempat khawatir. Anjing sebesar itu mungkin berbahaya untuk bayi nanti. Tapi Emily yakin Max berbeda dari anjing lain. Frank Charter, tetangga berusia 70 tahun dan mantan kepala pemadam kebakaran, sering mengobrol dengan Jack di pagar. "Max anjing yang istimewa," katanya sambil memperhatikan anjing itu bermain dengan Sophie. "Aku sudah puluhan tahun bekerja dengan anjing penyelamat. Max punya sesuatu yang khusus, lebih cerdas dari kebanyakan anjing yang pernah kulihat." Frank tidak tahu kalau Max dulu pernah menjalani pelatihan khusus. Jack bekerja keras di perusahaan Rocky Mountain Construction. Proyek-proyeknya tersebar di seluruh wilayah Denver dan sekitarnya. Gaji Jack cukup untuk kehidupan sederhana, tapi renovasi rumah tua membutuhkan dana ekstra. Emily sering melihat Jack membaca tutorial perbaikan rumah di internet hingga larut malam. "Aku bisa melakukan sebagian besar perbaikan sendiri," gumamnya sambil menghitung anggaran. Musim gugur itu, sistem pemanas rumah mulai bermasalah. Teknisi mengatakan mereka perlu mengganti seluruh sistem dengan biaya $15.000. Jack terdiam mendengar angka itu. "Kita tidak punya uang sebanyak itu sekarang," bisiknya kepada Emily malam itu. Sophie baru saja mulai tidur nyenyak, dan mereka tidak ingin mengganggu rutinnya dengan pindah sementara. Jack mulai memikirkan cara lain. Jack menonton video tutorial pemasangan sistem pemanas di internet. Sepertinya tidak terlalu sulit, pikirnya dalam hati. Di tempat kerja, dia sering melihat teknisi melakukan pekerjaan serupa. Jack yakin bisa menghemat ribuan dolar dengan mengerjakan sendiri. Tapi yang tidak dia sadari, pekerjaan gas rumah tangga memerlukan lisensi khusus dan pengalaman bertahun-tahun untuk memastikan keamanan. Emily mulai merasakan perubahan perilaku Max di akhir September. Anjing itu sering mondar-mandir di dapur, terutama dekat pintu ruang bawah tanah. "Kamu kenapa, Max?" tanya Emily sambil menggendong Sophie. Max hanya merengek pelan dan kembali mengendus-endus di dekat lantai. Emily pikir mungkin Max mencium bau tikus atau hewan kecil lainnya yang masuk rumah tua itu. Malam itu Jack mulai memasang sistem pemanas baru. Dia bekerja sendirian di ruang bawah tanah, mengikuti instruksi dari internet. Sambungan pipa gas terlihat rumit, tapi Jack yakin bisa menyelesaikannya. Hanya perlu hati-hati dan mengikuti langkah-langkahnya, gumamnya sambil memutar kunci pipa. Dia tidak menyadari kalau ada sambungan yang tidak terpasang dengan sempurna, menciptakan kebocoran kecil yang berbahaya. Perilaku Max semakin aneh dalam beberapa hari berikutnya. Dia tidak mau makan dengan lahap seperti biasa. Emily menemukannya duduk di depan pintu ruang bawah tanah. Tubuhnya tegang dan telinga tegak. "Jack, ada yang tidak beres dengan Max," kata Emily saat suaminya pulang kerja. Jack lelah setelah seharian bekerja. "Mungkin dia hanya stres karena ada pekerjaan di rumah," jawabnya sambil mengelus kepala Max. Emily membawa Max ke dokter hewan untuk pemeriksaan.
Dr. Lisa Wong memeriksa Max dengan teliti, tapi tidak menemukan masalah kesehatan. Secara fisik dia sehat, kata dokter. Mungkin ada sesuatu di lingkungan yang membuatnya cemas. Anjing punya indera yang jauh lebih tajam dari manusia. Emily mengangguk, tapi tetap merasa khawatir. Dalam perjalanan pulang, Max terus menatap ke arah rumah mereka dengan gelisah. Frank Carter mulai memperhatikan perilaku aneh Max. Anjing itu seperti sedang berjaga, katanya kepada istrinya, Martha. Aku pernah lihat anjing penyelamat bertindak seperti itu saat mereka mendeteksi sesuatu. Frank mencoba berbicara dengan Jack tentang hal ini, tapi Jack terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Max memang sedikit cemas akhir-akhir ini, kata Jack sambil terburu-buru masuk rumah. Malam itu Max tidak mau tidur di tempat biasanya. Dia terus berjalan bolak-balik antara kamar Sophie dan pintu ruang bawah tanah. Emily mengikutinya dengan bingung. Apa yang kamu cari, Max? Bisiknya. Max berhenti di depan ventilasi lantai dekat kamar Sophie, mengendus dengan intens. Tiba-tiba dia menggeram rendah. Suara yang membuat bulu kuduk Emily merinding. Ada sesuatu yang sangat salah. Jack turun ke ruang bawah tanah untuk memeriksa hasil pekerjaannya. Sistem pemanas baru berfungsi dengan baik. Rumah terasa hangat. Dia merasa bangga berhasil menghemat ribuan dolar. Lihat, tidak ada masalah, katanya kepada Emily saat Max mengikutinya ke bawah. Tapi Max terus mengendus di dekat sambungan pipa gas. Tubuhnya gemetar. Jack mengabaikan perilaku anjing itu, merasa yakin pekerjaannya sudah benar. Emily mulai mencari informasi tentang perilaku anjing di internet. Dia menemukan artikel tentang anjing yang bisa mendeteksi kebocoran gas. Jack, mungkin Max mencium sesuatu yang kita tidak bisa cium, katanya dengan nada khawatir. Jack membaca artikel itu sambil menggeleng. Max bukan anjing deteksi, Emily. Dia cuma anjing rumahan biasa. Jangan terlalu paranoid. Tapi dalam hatinya, Jack mulai merasa sedikit tidak nyaman dengan keyakinannya sendiri. Malam yang mengubah segalanya dimulai seperti biasa. Emily memandikan Sophie dan memberikannya susu sebelum tidur. Max berbaring di dekat box bayi, tapi matanya tetap waspada. Jack menonton televisi di ruang keluarga, merasa lelah setelah hari yang panjang. Sekitar pukul 10 malam, Max mulai gelisah. Dia bangkit dan mulai mondar-mandir. Sesekali merengek pelan sambil menatap Emily dengan mata yang penuh kekhawatiran. Emily mencoba menenangkan Max dengan mengelusnya. Sudah, tenang, bisiknya lembut. Tapi Max tidak bisa diam. Dia terus berjalan ke kamar Sophie, lalu kembali ke ruang keluarga, seolah mencoba memberitahu sesuatu yang penting. Jack mulai kesal. Max, diam, bentaknya. Kamu mengganggu. Emily menatap suaminya dengan tidak setuju. Dia pasti merasakan sesuatu. Jack, jangan kasar padanya. Tengah malam, Max tiba-tiba berlari ke kamar Sophie dan mulai menggigit ujung selimut bayi itu. Emily terbangun karena suara tangisan Sophie. Max, apa yang kamu lakukan? Teriaknya sambil bergegas ke kamar bayi. Max melepaskan selimut dan menatap Emily dengan mata yang berkilau dalam gelap. Ada keputusasaan dalam tatapannya, seolah dia berusaha keras berkomunikasi. Emily menggendong Sophie yang menangis, merasa bingung dan sedikit takut. Jack terbangun karena keributan itu. Apa yang terjadi? Tanyanya sambil menyalakan lampu. Emily menceritakan apa yang dilakukan Max. Jack menatap anjing itu dengan kesal. Mungkin dia cemburu dengan Sophie, katanya. Aku pernah dengar anjing bisa bertindak aneh saat ada bayi di rumah. Emily menggeleng. Bukan itu, Jack. Max selalu melindungi Sophie. Ada sesuatu yang salah malam ini. Aku bisa merasakannya. Max terus menunjukkan perilaku yang semakin mendesak. Dia menarik-narik ujung baju tidur Emily, mencoba membawanya ke arah pintu. Saat Emily tidak bergerak, Max berlari ke box Sophie dan mulai menggigit piyama bayi itu dengan hati-hati. Max, berhenti! Teriak Jack sambil mencoba menangkap anjing itu. Tapi Max terlalu cepat. Dia berhasil menarik Sophie keluar dari box dan berlari menuju pintu kamar, membawa bayi itu dalam gigitannya yang lembut tapi tegas. Emily berteriak histeris melihat Max membawa Sophie. Lepaskan dia! Jack berlari mengejar, tapi Max sudah turun tangga dengan Sophie dalam gigitannya.
Anjing itu berlari menembus pintu anjing di dapur dan keluar ke halaman belakang. Emily dan Jack mengikuti dengan panik, tidak mengerti mengapa Max bertindak seperti itu. "Dia sudah gila!" teriak Jack sambil mencoba meraih Sophie dari mulut Max di halaman rumput yang dingin. Tepat saat Jack hampir meraih Sophie, ledakan dahsyat mengguncang malam. Rumah mereka meledak dalam bola api yang menyilaukan. Gelombang panas dan serpihan terlontar ke segala arah. Emily, Jack, dan Sophie terlempar ke tanah oleh kekuatan ledakan. Max langsung melepaskan Sophie dan memposisikan tubuhnya melindungi bayi dari serpihan yang berterbangan. Telinga mereka berdenging, dan untuk beberapa saat, dunia terasa berhenti berputar. Emily terbangun pertama kali, tubuhnya gemetar dan telinga masih berdenging. Dia melihat rumah mereka, rumah yang baru saja mereka sebut rumah, kini menjadi tumpukan api yang menyala tinggi. "Sophie!" teriaknya sambil merangkak mencari bayinya. Max berdiri di atas Sophie, melindunginya dari panas dan serpihan. Jack terbatuk-batuk, berusaha bangun dengan mata yang masih kabur. "Apa yang terjadi?" gumamnya dengan suara serak. Frank Carter keluar dari rumahnya begitu mendengar ledakan. Mantan kepala pemadam kebakaran itu langsung menilai situasi dengan mata profesionalnya. "Kebocoran gas!" teriaknya sambil berlari membantu keluarga Morrison. "Kalian harus menjauh dari sini. Bisa ada ledakan susulan." Dia membantu Emily berdiri sambil memastikan Sophie tidak terluka. Max tetap berada di dekat bayi itu. Tubuhnya masih siaga meski bulu di sekitar wajahnya sedikit gosong. Emily memeluk Sophie dengan erat, memeriksa setiap bagian tubuh bayinya. Syukurlah, Sophie hanya ketakutan tapi tidak terluka. Piyamanya robek di bagian yang digigit Max, tapi kulitnya tidak tergores sedikit pun. Jack berdiri dengan goyah, menatap reruntuhan rumah mereka dengan mata kosong. "Semuanya hilang," bisiknya. "Segalanya." Emily menatap Max yang duduk tenang di sampingnya, akhirnya memahami apa yang telah terjadi. "Dia menyelamatkan kita," katanya dengan suara bergetar. Petugas pemadam kebakaran tiba dalam 10 menit. Frank sudah menelepon mereka begitu mendengar ledakan. Kepala pemadam kebakaran memeriksa lokasi dan segera menentukan penyebabnya. "Kebocoran gas dari instalasi yang tidak proper," katanya kepada Jack. "Beruntung kalian semua selamat. Ledakan seperti ini biasanya fatal." Jack merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Kesalahannya hampir membunuh keluarganya sendiri. Ambulans membawa keluarga Morrison ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Sophie diperiksa dengan teliti oleh dokter anak, sementara Emily dan Jack diperiksa untuk luka bakar dan efek paparan asap. Max dibawa ke klinik hewan untuk perawatan luka bakar ringan di sekitar moncongnya. "Anjing itu pahlawan sejati," kata salah satu petugas medis. "Tanpa dia, kalian tidak akan selamat." Emily mengangguk sambil menahan air mata, merasa bersyukur dan terpukul pada saat bersamaan. Berita tentang penyelamatan heroik Max menyebar cepat di media sosial Denver. Video dari kamera keamanan tetangga yang menangkap Max membawa Sophie keluar rumah sebelum ledakan menjadi viral. Anjing pahlawan Denver mulai trending di platform media sosial. Ratusan komentar berdatangan, memuji keberanian Max dan mengutuk kelalaian yang menyebabkan ledakan. Emily membaca komentar-komentar itu di ponselnya sambil menunggu di rumah sakit, merasa campur aduk antara bangga dan malu. Jack duduk sendirian di koridor rumah sakit, menatap lantai dengan kosong. Kenyataan bahwa kesalahannya hampir membunuh keluarganya sendiri terasa seperti beban yang menghancurkan. "Aku hampir membunuh mereka," pikirnya dalam hati. "Aku hampir membunuh istri dan anakku sendiri karena ingin menghemat uang." Perasaan bersalah itu mencengkeram dadanya hingga sulit bernapas. Dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi Emily dan Sophie setelah ini. Dr. Sarah Chen dari Pusat Pelatihan Anjing Penyelamat Colorado menonton video Max di internet dengan perhatian penuh. Ada sesuatu yang familiar dari cara anjing itu bergerak, cara dia membawa bayi dengan teknik khusus. "Aku kenal anjing ini," gumamnya sambil memeriksa database anjing pelatihan. Setelah mencari beberapa jam, dia menemukan file yang dicarinya. "Thunder," bisiknya. "Ini Thunder yang hilang 2 tahun lalu." Frank Carter datang ke rumah sakit untuk menjenguk keluarga Morrison. Dia membawa beberapa pakaian dan keperluan bayi yang dikumpulkan dari tetangga-tetangga. "Kalian bisa tinggal di rumah kami dulu," tawarnya kepada Emily. "Martha sudah menyiapkan kamar tamu." Emily mengangguk dengan mata berkaca-kaca.
Terima kasih, Frank. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Frank menatap Jack yang duduk terpisah dari istri dan anaknya. Yang penting kalian semua selamat, katanya lembut. Emily akhirnya bisa menemui Max di klinik hewan. Anjing itu dibalut perban di sekitar moncongnya, tapi matanya masih tajam dan waspada. Begitu melihat Emily, Max berdiri dan mendekatinya perlahan. Emily berlutut dan memeluk anjing itu dengan hati-hati. Terima kasih, bisiknya sambil menahan tangis. Terima kasih sudah menyelamatkan Sophie. Maafkan kami karena tidak mengerti apa yang kamu coba katakan. Max menjilat pipinya dengan lembut, seolah mengerti setiap kata yang diucapkan Emily. Investigator asuransi datang keesokan harinya untuk memeriksa lokasi ledakan. Temuan mereka tidak mengejutkan. Instalasi gas yang tidak sesuai standar, tanpa izin resmi, dan dikerjakan oleh orang yang tidak berlisensi. Maaf, tapi polis asuransi tidak akan menanggung kerusakan yang disebabkan oleh pekerjaan ilegal, kata investigator kepada Jack. Ini dianggap kelalaian yang disengaja. Jack mengangguk pasrah, tahu bahwa keputusannya akan berdampak jangka panjang. Dr. Sarah Chen datang ke rumah Frank Carter untuk bertemu keluarga Morrison. Dia membawa file tebal berisi dokumentasi pelatihan anjing. Anjing kalian bukan anjing biasa, katanya langsung. Namanya sebenarnya Thunder. Dia adalah anjing deteksi gas yang dilatih khusus oleh program kami. Emily menatap Max dengan mata lebar. Deteksi gas. Dr. Chen mengangguk. Dia dikeluarkan dari program karena terlalu mandiri. Tapi kemampuannya dalam mendeteksi bahaya tidak pernah hilang. Thunder dilatih untuk mendeteksi kebocoran gas pada konsentrasi yang sangat rendah. Jelasnya sambil memperlihatkan video pelatihan. Saat dia mencium bahaya, dia dilatih untuk memperingatkan pawang. Tapi Thunder selalu punya masalah dengan otoritas. Dia lebih suka bertindak langsung. Emily menatap Max dengan pemahaman baru. Jadi selama ini dia mencoba memperingatkan kami, bisiknya. Dan kami malah mengabaikannya. Jack merasa beban penyesalan semakin berat di dadanya. Dr. Chen menjelaskan bahwa Thunder dulu dijual ke keluarga di Boulder, tapi mereka menyerahkannya ke penampungan saat pindah rumah. Kami kehilangan jejaknya setelah itu, katanya. Dia menghilang dari sistem kami. Emily menceritakan bagaimana mereka mengadopsi Max dari penampungan Denver. Petugas tidak menyebutkan latar belakang pelatihannya, kata Emily. Mereka hanya bilang dia anjing yang baik dengan anak-anak. Dr. Chen mengangguk. Itu sering terjadi. Data pelatihan tidak selalu mengikuti anjing saat dipindahkan. Saya ingin mengajukan proposal, kata Dr. Chen setelah mendengar seluruh cerita. Program kami ingin merekrut kembali Thunder, atau Max, seperti yang kalian panggil dia sekarang. Tapi bukan full-time. Dia bisa tinggal dengan kalian dan sesekali membantu kami dalam misi penyelamatan. Emily langsung tertarik. Tapi Jack terlihat ragu. Kami sedang menghadapi masalah keuangan yang serius, kata Jack pelan. Kami bahkan tidak tahu di mana kami akan tinggal. Dr. Chen tersenyum. Ada tunjangan untuk keluarga anjing penyelamat. Berita tentang Max dan keluarga Morrison terus menyebar di media sosial dan berita lokal. Reporter dari berbagai stasiun TV datang untuk wawancara. Emily setuju untuk berbicara, tapi Jack menolak. Dia merasa terlalu malu menghadapi kamera. Tahu bahwa kesalahannya lah yang menyebabkan semua ini. Aku tidak siap, bisiknya kepada Emily. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa aku melakukan hal bodoh itu. Emily memahami, tapi dia merasa penting untuk menceritakan kisah Max kepada dunia. Dalam wawancara televisi, Emily bercerita tentang kepahlawanan Max dengan mata berkaca-kaca. Dia mencoba memperingatkan kami selama berhari-hari, katanya kepada reporter. Kami yang tidak mengerti. Max menyelamatkan putri kami dan kami semua. Video wawancara itu ditonton jutaan kali dan dibagikan ke seluruh dunia. Komentar dukungan berdatangan dari mana-mana. Tapi ada juga yang mengkritik kelalaian Jack, membuatnya semakin terpuruk. Jack akhirnya memutuskan untuk berbicara di depan kamera. Dengan suara bergetar, dia mengakui kesalahannya. Saya melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh profesional berlisensi, katanya. Saya hampir membunuh keluarga saya sendiri karena ingin menghemat uang. Jangan pernah melakukan kesalahan yang sama seperti saya. Pengakuan yang jujur itu mengubah persepsi publik.
Banyak yang mulai memuji keberanian Jack untuk mengakui kesalahannya dan memperingatkan orang lain. Jaksa wilayah Denver memanggil Jack untuk investigasi formal. Pemasangan gas ilegal adalah pelanggaran serius yang bisa berujung pada tuntutan pidana. Jack duduk di ruang tunggu kantor jaksa dengan tangan berkeringat. Emily menemaninya, meski hubungan mereka kini tegang. Apapun yang terjadi, kita akan melewatinya bersama, bisik Emily sambil menggenggam tangannya. Tapi Jack bisa merasakan jarak yang tumbuh di antara mereka, hasil dari kepercayaan yang retak. Jaksa wilayah Lisa Rodriguez menerima Jack dengan ekspresi serius. Tuan Morrison, tindakan Anda telah melanggar beberapa kode bangunan dan peraturan keselamatan, katanya sambil membuka berkas. Dalam kondisi normal, ini bisa berujung pada dakwaan pidana. Jack mengangguk, siap menerima konsekuensi. Tapi, lanjut jaksa, mengingat tidak ada korban jiwa dan Anda telah secara terbuka memperingatkan publik tentang bahaya tindakan serupa, saya menawarkan kesepakatan. Jack menatapnya dengan harap-harap cemas. 200 jam kerja sosial dalam program edukasi keselamatan konstruksi, plus denda $5.000 untuk dana pendidikan keselamatan publik, kata jaksa Rodriguez. Jika Anda menyelesaikan semua itu, tidak akan ada catatan pidana. Jack menghembuskan napas lega. Saya terima, katanya cepat. Terima kasih atas kesempatannya. Emily meremas tangannya, merasa lega bahwa mimpi buruk hukum hampir berakhir. Tapi tantangan emosional dan finansial masih menanti mereka. Kembali di rumah Frank, Emily dan Jack mulai membahas masa depan mereka. Rumah mereka hancur total, asuransi tidak menanggung, dan mereka harus memulai dari nol. Mungkin kita harus pindah ke tempat yang lebih murah, kata Jack pelan. Emily menatap Sophie yang bermain dengan Max di lantai. Aku tidak yakin aku bisa mempercayai keputusanmu lagi, bisiknya. Kata-kata itu menusuk Jack lebih dalam dari putusan jaksa. Pernikahan mereka juga perlu diperbaiki, bukan hanya kehidupan material mereka. Emily memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya di Colorado Springs bersama Sophie dan Max. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya sambil berkemas. Jack berdiri di ambang pintu, merasa kehilangan segalanya. Berapa lama? Tanyanya dengan suara serak. Aku tidak tahu, jawab Emily tanpa menatapnya. Aku hanya tahu aku tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Max duduk di antara mereka, seolah mengerti bahwa keluarga yang telah dia selamatkan kini terancam hancur karena alasan lain. Jangan lupa suka dan berlangganan untuk cerita lainnya. Jack kembali bekerja di Rocky Mountain Construction, tapi reputasinya tercoreng. Rekan kerja menatapnya dengan campuran simpati dan skeptis. Bagaimana seorang mandor konstruksi bisa melakukan kesalahan sebodoh itu? Bisik mereka. Jack berusaha membuktikan diri lagi, bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tapi setiap malam dia pulang ke apartemen kosong yang disewanya, merindukan kehangatan keluarga yang telah dia hancurkan dengan keputusannya sendiri. Di Colorado Springs, Emily berjuang dengan perasaannya sendiri. Dia mencintai Jack, tapi kepercayaannya hancur. Max seperti mengerti kesedihan Emily, sering duduk di sampingnya saat dia menangis diam-diam di malam hari. Bagaimana aku bisa mempercayai keputusannya lagi? Bisik Emily sambil mengelus bulu Max. Anjing itu meletakkan kepalanya di pangkuan Emily, memberikan kenyamanan tanpa kata-kata. Sophie, yang masih terlalu kecil untuk mengerti, terus bertanya, "Papa mana?" Dr. Sarah Chen tetap berhubungan dengan Emily tentang program pelatihan Max. Dia luar biasa, lapor Dr. Chen setelah sesi latihan pertama Max kembali ke program. Kemampuan deteksinya bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Sepertinya pengalaman dengan keluarga kalian telah memperdalam instingnya. Emily merasa bangga mendengar itu, tapi juga sedih karena Jack tidak bisa merasakan kebanggaan yang sama. Mereka seharusnya merayakan pencapaian Max bersama-sama. Jack memulai kerja sosialnya dengan memberikan ceramah keselamatan di berbagai tempat. Dia bercerita tentang kesalahannya dengan jujur, memperingatkan orang lain tentang bahaya mengambil jalan pintas dalam perbaikan rumah. Saya hampir membunuh keluarga saya sendiri, katanya di hadapan para peserta. Jangan biarkan ego atau keinginan menghemat uang membahayakan orang yang Anda cintai. Responsnya positif, tapi Jack tetap merasa kosong tanpa keluarganya di sampingnya. Frank Charter sering mengunjungi Jack untuk memastikan dia baik-baik saja. Emily akan kembali, katanya sambil duduk di sofa apartemen Jack yang sederhana. Dia hanya butuh waktu untuk menyembuhkan lukanya.
Jack menggeleng. Aku tidak yakin. Frank. Aku melihat matanya. Dia tidak melihatku dengan cara yang sama lagi. Frank menepuk pundak Jack. Kepercayaan bisa dibangun kembali, tapi butuh waktu dan konsistensi. Tunjukkan padanya bahwa kamu berubah. Video ceramah keselamatan Jack mulai viral di internet. Orang-orang terpukau oleh kejujuran dan keberaniannya mengakui kesalahan. Belajar dari kesalahan menjadi trending topik baru. Jack menerima undangan dari berbagai organisasi untuk berbicara. Cerita Anda menginspirasi, kata seorang penyelenggara acara. Tidak banyak orang yang berani mengakui kesalahan sebesar itu. Jack menyadari bahwa pengalamannya, meski menyakitkan, bisa membantu orang lain menghindari nasib yang sama. Emily mengikuti perkembangan Jack dari kejauhan melalui media sosial dan berita. Dia melihat bagaimana suaminya berusaha menebus kesalahannya dengan membantu orang lain. Mungkin dia benar-benar berubah, pikirnya dalam hati. Tapi kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dari video di internet. Emily butuh bukti langsung bahwa Jack benar-benar memahami dampak dari keputusannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Proses penyembuhan tidak bisa dipercepat. Max menjalani tes sertifikasi ulang dengan sempurna. Dr. Sarah Chen terkesan dengan kemampuannya yang berkembang. Thunder kini bukan hanya mendeteksi gas, jelasnya kepada Emily lewat telepon. Dia juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mendeteksi bahan kimia berbahaya lainnya. Pengalaman traumatis kadang malah mengasah insting anjing pekerja. Emily tersenyum mendengar itu. Setidaknya ada hal positif yang muncul dari tragedi mereka. Jack mulai mencari bantuan dari konselor pernikahan. Meski Emily belum siap untuk terapi bersama. Saya perlu memahami mengapa saya membuat keputusan yang begitu buruk, katanya kepada Dr. Amanda Price. Saya perlu berubah dari dalam, bukan hanya perilaku luar. Dr. Price membantu Jack memahami pola pikir yang membawanya pada kesalahan fatal. Arogansi, tekanan finansial, dan keinginan membuktikan diri sebagai pria yang bisa mengurus segalanya telah membutakan penilaiannya. Setelah 3 bulan terpisah, Emily akhirnya setuju untuk berbicara dengan Jack lewat video call setiap minggu. Percakapan pertama mereka canggung dan penuh jeda. Sophie duduk di pangkuan Emily, sesekali berteriak, "Papa!" saat melihat Jack di layar. Max duduk di dekat mereka, seolah ikut mendengarkan. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Emily pelan. "Merindukan kalian setiap hari," jawab Jack jujur. "Tapi aku sedang belajar menjadi orang yang lebih baik." Dalam salah satu video call, Jack menceritakan tentang program sertifikasi keselamatan yang sedang dia ikuti. "Aku belajar tidak hanya tentang teknik konstruksi yang benar, tapi juga tentang tanggung jawab profesional," katanya. Emily mendengarkan dengan seksama. Dia bisa melihat perubahan dalam cara Jack berbicara, lebih rendah hati dan reflektif. "Aku bangga kamu melakukan itu," katanya akhirnya. Kata-kata itu seperti cahaya harapan pertama yang Jack rasakan dalam berbulan-bulan. Max mulai menunjukkan tanda-tanda rindu pada Jack. Saat video call, dia sering mendekati layar dan merengek pelan. "Dia merindukanmu," kata Emily sambil mengelus Max. Jack merasa terharu. "Aku juga merindukannya. Merindukan kalian semua." Emily melihat air mata di mata Jack melalui layar. Perlahan, tembok yang dia bangun di hatinya mulai retak. Tapi dia tahu bahwa perasaan saja tidak cukup. Dia butuh keyakinan bahwa Jack benar-benar berubah. Dr. Sarah Chen mengusulkan agar Max dan Jack bertemu untuk sesi pelatihan khusus. Ikatan antara anjing dan keluarganya penting untuk performa Max, jelasnya. Emily akhirnya setuju, dengan syarat pertemuan berlangsung di fasilitas pelatihan yang netral. Jack mengemudi 3 jam dari Denver ke Colorado Springs dengan perasaan campur aduk. Dia tidak tahu bagaimana Max akan bereaksi setelah berbulan-bulan tidak bertemu. Pertemuan Jack dan Max berlangsung di lapangan pelatihan. Begitu Max melihat Jack, dia berlari menghampiri dengan ekor mengibas-ibas. Jack berlutut dan memeluk anjing itu dengan air mata mengalir. "Aku merindukanmu, teman," bisiknya. Max menjilat wajah Jack dengan antusias, seolah tidak ada jeda waktu sama sekali. Emily menyaksikan reuni itu dari kejauhan, merasa hatinya tergerak. Ikatan antara Jack dan Max tidak pernah putus, meski segalanya telah berubah. Selama sesi pelatihan, Jack melihat dengan mata kepala sendiri betapa luar biasanya kemampuan Max. Anjing itu bisa mendeteksi gas pada konsentrasi yang sangat rendah,
bahkan lebih sensitif dari alat detektor elektronik. Sekarang aku mengerti mengapa dia begitu gelisah malam itu, kata Jack kepada Dr. Chen. Dia tahu ada bahaya jauh sebelum aku sadar. Penyesalan itu kembali menekan dadanya, tapi kali ini diimbangi dengan rasa kagum pada keajaiban anjing yang telah menyelamatkan keluarganya. Emily mengamati Jack selama sesi pelatihan. Dia melihat bagaimana suaminya berinteraksi dengan Max, penuh hormat dan perhatian. Jack tidak lagi meremehkan kemampuan anjing itu. Dia benar-benar berubah, pikir Emily. Cara Jack berbicara dengan Max, cara dia mendengarkan instruksi pelatih, semuanya menunjukkan kerendahan hati yang baru. Mungkin tragedi itu memang mengubah Jack menjadi pria yang lebih baik, meski dengan cara yang menyakitkan. Setelah sesi pelatihan, Jack, Emily, dan Sophie makan malam bersama untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Sophie yang sudah mulai bicara terus berkata, "Papa, Papa," sambil meraih Jack. Max berbaring di bawah meja, merasa tenang karena keluarganya bersatu kembali. "Bagaimana perasaanmu melihat kemampuan Max?" tanya Emily. "Takjub dan menyesal," jawab Jack jujur. Takjub pada kehebatannya dan menyesal karena dulu tidak mendengarkannya. Malam itu Emily dan Jack berbicara panjang lebar tentang masa depan mereka. "Aku masih takut, Jack," kata Emily dengan suara lirih. "Takut kamu akan membuat keputusan impulsif lagi tanpa membicarakannya denganku." Jack mengangguk mengerti. "Aku sudah belajar pelajaran yang sangat mahal. Tidak ada keputusan besar yang akan kubuat tanpa diskusi denganmu dulu. Komunikasi lebih penting dari ego." Emily melihat kesungguhan di mata Jack, tapi dia butuh lebih banyak waktu untuk benar-benar yakin. Jack memutuskan untuk pindah ke Colorado Springs agar lebih dekat dengan keluarganya. Dia menemukan pekerjaan di perusahaan konstruksi lokal yang menghargai pengalamannya dalam program keselamatan. "Aku tidak meminta untuk balikan sekarang," katanya kepada Emily. "Aku hanya ingin dekat dengan kalian sambil kita sama-sama belajar memperbaiki hubungan ini." Emily menghargai pendekatan Jack yang tidak memaksa. Dia butuh proses yang alami, bukan tekanan untuk memaafkan dengan cepat. Max kembali menjalani rutinitas di kedua tempat, berlatih dengan Dr. Chen di pagi hari dan menghabiskan sore dengan keluarga Morrison. Anjing itu seperti jembatan yang menghubungkan Jack dan Emily, memberikan alasan untuk bertemu dan berbicara. "Max bahagia saat kita semua bersama," kata Emily suatu hari sambil memperhatikan Max bermain dengan Sophie. Jack mengangguk. Dia tahu keluarga seharusnya bersatu. Mungkin dia lebih bijak dari kita semua. Program kerja sosial Jack berakhir dengan apresiasi luar biasa dari masyarakat. Dia telah berbicara di lebih dari 50 acara, membantu ribuan orang memahami pentingnya keselamatan konstruksi. "Anda telah mengubah tragedi personal menjadi misi keselamatan publik," kata koordinator program. Jack merasa bangga. Tapi pencapaian terbesar yang dia inginkan adalah mendapatkan kembali kepercayaan istri dan anak-anaknya. Itu masih menjadi perjuangan yang paling sulit. Emily mulai mengikuti beberapa sesi terapi keluarga bersama Jack. Dalam ruang yang aman, mereka bisa membicarakan luka dan harapan mereka dengan jujur. "Aku masih marah pada keputusanmu," kata Emily dalam salah satu sesi. "Tapi aku juga melihat bagaimana kamu berubah." Jack mendengarkan tanpa membela diri. "Aku memahami kemarahanmu," jawabnya. "Dan aku akan terus berusaha membuktikan bahwa aku layak mendapat kepercayaanmu lagi." Max mulai menunjukkan prestasi luar biasa dalam misi penyelamatan nyata. Dia membantu menemukan korban longsor di pegunungan Colorado dan mendeteksi kebocoran gas di gedung perkantoran sebelum menjadi berbahaya. Kisah kepahlawanannya tersebar luas, membuat keluarga Morrison merasa bangga. "Max tidak hanya menyelamatkan kami," kata Emily dalam wawancara televisi terbaru. "Dia menyelamatkan banyak keluarga lain juga." Jack duduk di sampingnya kali ini, tidak lagi malu tampil di depan kamera. Hari ulang tahun Sophie yang kedua menjadi momentum penting. Jack mengorganisir pesta kecil dengan hati-hati, memastikan setiap detail aman dan menyenangkan. Emily melihat bagaimana Jack memeriksa setiap dekorasi, setiap sambungan listrik, dengan teliti tapi tidak berlebihan. Dia belajar menemukan keseimbangan, pikirnya. Max ikut merayakan dengan memakai pita merah di lehernya, menjadi pusat perhatian tamu-tamu kecil yang takjub dengan anjing pahlawan itu. Selama pesta, Frank Carter menceritakan kepada tamu-tamu tentang malam ledakan dari perspektifnya sebagai saksi. "Aku melihat keluarga ini hancur dan bangkit kembali,"
katanya dengan nada bangga. Jack membuat kesalahan besar, tapi cara dia menghadapi konsekuensinya menunjukkan karakter sejati. Emily mendengarkan sambil memperhatikan Jack bermain dengan Sophie dan anak-anak lain. Mungkin sudah waktunya untuk memberikan kesempatan kedua yang sesungguhnya. Malam setelah pesta, Emily dan Jack berjalan-jalan bersama Max di taman dekat rumah orang tua Emily. Sophie tertidur di kereta dorongnya. "Aku sudah memikirkan banyak hal," kata Emily pelan. "Dan aku pikir sudah waktunya kita mencoba lagi." Jack berhenti berjalan, menatap Emily dengan harapan bercampur takut. "Maksudmu?" "Maksudku kita mencari rumah bersama-sama. Memulai lagi sebagai keluarga." Air mata Jack mengalir mendengar kata-kata yang sudah lama dia harapkan. Pencarian rumah baru menjadi proyek bersama yang menyembuhkan. Emily dan Jack mengunjungi berbagai properti dengan daftar keselamatan yang detail. Jack menjelaskan setiap aspek teknis rumah dengan sabar, sementara Emily memastikan lingkungannya cocok untuk Sophie dan Max. "Kali ini semua harus sempurna," kata Jack. "Tidak hanya secara struktural, tapi juga secara emosional. Rumah ini harus menjadi tempat kita menyembuhkan dan tumbuh bersama." Emily mengangguk, merasa yakin dengan pendekatan mereka yang baru. Mereka akhirnya menemukan rumah yang tepat. Rumah kecil dengan halaman luas di pinggiran Colorado Springs. Yang paling penting, rumah itu baru direnovasi oleh kontraktor berlisensi dengan semua sertifikat keselamatan lengkap. "Tidak ada yang perlu diperbaiki," kata Jack sambil tersenyum. "Kita bisa fokus pada mengisinya dengan kebahagiaan." Max menjelajahi halaman baru dengan antusias, seolah menyetujui pilihan mereka. Sophie berlari-lari kecil di rumput, tertawa gembira. Proses pindahan menjadi simbolis bagi mereka. Jack dan Emily memilih setiap perabotan bersama-sama, dari yang praktis hingga dekoratif. "Semua keputusan kita buat bersama," kata Jack sambil memasang rak buku. Emily tersenyum melihat suaminya meminta bantuan profesional untuk instalasi listrik tambahan, meski hanya untuk lampu kecil. "Aku bangga melihat perubahan ini," katanya. Max mengawasi setiap proses dengan tenang, seolah memastikan rumah baru mereka benar-benar aman. Malam pertama di rumah baru, mereka berkumpul di ruang keluarga yang sederhana tapi hangat. Sophie bermain dengan mainannya di karpet, sementara Max berbaring di dekatnya dalam posisi siaga yang sudah familiar. "Ini terasa benar," kata Emily sambil bersandar di bahu Jack. "Akhirnya kita punya rumah yang benar-benar aman." Jack mencium puncak kepala istrinya. Rumah yang dibangun dengan kejujuran dan komunikasi. Tidak akan ada lagi rahasia atau jalan pintas. Dr. Sarah Chen mengumumkan bahwa Max telah terpilih sebagai anjing penyelamat terbaik tahun ini oleh Asosiasi Anjing Pekerja Amerika. Upacara penghargaan akan diadakan di Denver dengan liputan media nasional. "Ini pencapaian luar biasa," kata Dr. Chen kepada keluarga Morrison. "Max tidak hanya menyelamatkan keluarga kalian, tapi juga menginspirasi program pelatihan baru di seluruh negeri." Emily dan Jack merasa bangga luar biasa. Tragedi mereka telah melahirkan sesuatu yang bermakna bagi banyak orang. Upacara penghargaan dihadiri ratusan orang dari komunitas penyelamatan darurat. Max tampil menawan dengan pita emas di lehernya, tenang dan berwibawa di atas panggung. Jack memberikan pidato tentang pelajaran yang mereka pelajari. "Max mengajarkan kami bahwa kepahlawanan sejati tidak hanya tentang keberanian dalam momen krisis, tapi juga tentang kesetiaan tanpa syarat dan kemampuan untuk melihat bahaya yang tidak terlihat oleh mata biasa." Aplaus memenuhi ruangan. Emily juga berbicara di panggung, berbagi perspektif sebagai ibu yang hampir kehilangan segalanya. "Max tidak hanya menyelamatkan nyawa kami secara fisik," katanya dengan suara bergetar. "Dia juga menyelamatkan keluarga kami dengan mengajarkan nilai komunikasi dan kepercayaan. Kadang perlindungan datang dalam bentuk yang tidak kita duga." Video pidatonya viral di media sosial, menginspirasi jutaan keluarga untuk lebih menghargai hewan peliharaan mereka dan satu sama lain. Setelah upacara, banyak keluarga yang menghampiri mereka untuk berterima kasih. "Cerita kalian membuat kami lebih hati-hati dengan renovasi rumah," kata seorang ayuda muda. "Kami hampir melakukan kesalahan yang sama." Jack menggeleng. "Jangan sampai terjadi pada keluarga lain. Itulah mengapa kami berbagi cerita ini." Emily menambahkan, "Dan jangan pernah meremehkan hewan peliharaan kalian. Mereka sering tahu hal-hal yang kita tidak ketahui." Pulang dari Denver,
Keluarga Morrison merayakan di restoran kecil favorit mereka. Sophie yang kini sudah bisa bicara dengan lancar bercerita pada semua orang tentang Max pahlawan. Max duduk tenang di samping kursi tinggi Sophie, tetap waspada tapi terlihat puas. "Kita sudah melewati begitu banyak hal bersama," kata Emily sambil menatap sekitar meja. "Dan sekarang kita lebih kuat dari sebelumnya." Jack mengangguk, merasa bersyukur untuk kesempatan kedua yang mereka dapatkan. Jack memutuskan untuk menulis buku tentang pengalaman mereka. Pelajaran dari ledakan, ketika kesalahan menjadi guru terbaik, menjadi bestseller lokal dan membantu banyak keluarga memahami pentingnya keselamatan rumah. Semua royalti dari buku itu didonasikan untuk program pendidikan keselamatan konstruksi. "Ini cara kami memastikan tragedi kami tidak sia-sia," kata Jack dalam peluncuran buku. Emily bangga melihat bagaimana Jack mengubah pengalaman pahit menjadi sesuatu yang bermanfaat. Max terus menjalankan misi penyelamatan dengan tim SAR Colorado. Dia telah membantu menyelamatkan puluhan nyawa dalam berbagai situasi darurat. Setiap kali pulang dari misi, Max selalu langsung mencari Sophie untuk memastikan dia aman. "Dia tidak pernah lupa tugasnya yang paling penting," kata Emily sambil memperhatikan Max mengendus Sophie dari kepala sampai kaki setelah pulang dari misi 3 hari. Ikatan antara Max dan Sophie semakin kuat seiring waktu. Emily hamil anak kedua, dan kehamilan ini membawa kebahagiaan yang berbeda. Kali ini mereka lebih siap, baik secara emosional maupun finansial. Max seperti mengerti ada perubahan dalam keluarga. Dia menjadi lebih protektif terhadap Emily, sering berbaring di dekat perutnya. "Dia sudah mulai menjaga adik bayi," kata Jack sambil tertawa melihat Max yang tidak mau beranjak dari samping Emily yang sedang tidur siang. Dr. Sarah Chen mengunjungi keluarga Morrison untuk dokumenter tentang anjing penyelamat yang akan ditayangkan di Discovery Channel. "Max adalah contoh sempurna bagaimana anjing dan manusia bisa saling menyelamatkan," katanya sambat memfilmkan interaksi Max dengan keluarga. Dia tidak hanya menyelamatkan mereka dari ledakan, tapi juga membantu mereka menemukan kembali hubungan yang kuat. Dokumenter itu nantinya ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Sophie yang kini berusia 3 tahun mulai ikut membantu merawat Max. Dia memberikan makan, menyikat bulu, dan bahkan mencoba melatih Max dengan perintah-perintah yang dia pelajari dari menonton Dr. Chen. Max dengan sabar menuruti semua permintaan Sophie, bahkan yang tidak masuk akal. Dia tahu Sophie adalah bosnya, kata Jack sambil tertawa melihat Sophie menyuruh Max berputar-putar di halaman. Frank Carter, yang kini sudah berusia 75, sering berkunjung untuk bermain dengan Sophie dan mengobrol dengan Jack. "Aku bangga melihat perjalanan kalian," katanya suatu sore sambil meminum kopi di teras. "Dari kehancuran total menjadi keluarga yang lebih kuat. Max memang anjing istimewa, tapi kalian juga manusia istimewa karena bisa belajar dan bangkit." Emily mengangguk, merasa berterima kasih pada pria tua yang telah seperti ayah bagi mereka. Ketika anak kedua lahir, seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Lucas, Max langsung mengambil posisi sebagai pelindung. Dia tidur di lantai dekat box bayi, matanya selalu waspada. "Seperti dejavu yang indah," kata Emily sambil memperhatikan Max berjaga. Kali ini mereka tidak khawatir atau bingung dengan perilaku Max. Mereka tahu dia sedang menjalankan tugasnya sebagai guardian keluarga Morrison. Jack mendapat promosi sebagai supervisor keselamatan di perusahaannya, posisi yang dibuat khusus untuknya karena keahliannya yang unik. "Siapa sangka pengalaman terburuk dalam hidupku malah membuka pintu karir baru," katanya kepada Emily. Dia kini bertanggung jawab melatih teknisi-teknisi muda tentang pentingnya mengikuti protokol keselamatan. "Tidak ada yang akan mengulangi kesalahanku di bawah pengawasanku," tekadnya dengan serius tapi penuh harapan. Kelima anniversary ledakan, keluarga Morrison mengadakan acara kecil di rumah mereka. Bukan untuk merayakan tragedi, tapi untuk mengenang perjalanan mereka. Teman-teman, keluarga, dan anggota tim SAR berkumpul. Max, yang kini berusia 8 tahun dan mulai sedikit beruban, masih energik dan waspada. 5 tahun lalu kami hampir kehilangan segalanya," kata Emily dalam sambutan singkat. "Hari ini kami memiliki lebih dari yang pernah kami bayangkan." Dr. Sarah Chen mengumumkan bahwa program Protokol Morrison, teknik yang dikembangkan dari cara Max menyelamatkan Sophie, kini diajarkan di pusat pelatihan anjing penyelamat di seluruh Amerika Utara. "Kalian telah mengubah cara kami melatih anjing penyelamat," katanya kepada keluarga Morrison. "Legasi Max akan hidup dalam ribuan anjing yang akan menyelamatkan ribuan nyawa."
Jack dan Emily merasa terharu mengetahui bahwa pengalaman mereka memiliki dampak yang begitu luas. Sophie, kini berusia 5 tahun, bercerita pada teman-temannya di taman kanak-kanak tentang Max dengan bangga. Max adalah anjing super, katanya dengan mata berbinar. Dia menyelamatkan aku waktu aku masih bayi. Lucas yang berusia 2 tahun juga sudah dekat dengan Max, sering tertidur sambil memeluk anjing besar itu. Max menerima kasih sayang kedua anak itu dengan sabar dan kelembutan yang luar biasa. Jack dan Emily memutuskan untuk mengadopsi anjing kedua, seekor anjing muda yang membutuhkan rumah dari program Dr. Chen. Max perlu teman, dan dia bisa mengajarkan anjing muda tentang menjadi pelindung keluarga, kata Emily. Max menyambut kedatangan Bella, seekor border collie muda, dengan tenang dan bijaksana. Dia mulai melatih Bella dengan cara yang mengagumkan, mengajarkannya rutinitas keluarga Morrison. Keluarga Morrison kini menjadi keluarga angkat untuk anjing-anjing penyelamat yang sedang masa transisi. Rumah mereka sering disinggahi anjing-anjing yang baru selesai pelatihan atau sedang istirahat antar misi. Sophie dan Lucas menyukai keramaian ini, dan Max dengan bangga memimpin gerombolan anjing-anjing itu. Rumah ini telah menjadi tempat penyembuhan bagi banyak makhluk, kata Emily sambil memperhatikan Max bermain dengan 3 anjing muda di halaman. Di malam yang tenang, keluarga Morrison berkumpul di ruang keluarga seperti biasa. Jack membacakan cerita untuk Sophie dan Lucas, sementara Emily menyusui bayi ketiga mereka, seorang anak perempuan bernama Grace. Max berbaring di tengah ruangan, dikelilingi Bella dan anjing-anjing lain, matanya masih waspada tapi tenang. Dari abu tragedi, kami membangun istana kebahagiaan, bisik Emily. Jack mengangguk. Dan semuanya dimulai dari anjing yang menolak menyerah pada keluarganya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Max sudah tua dan mulai pensiun dari tugasnya di tim SAR, dia masih menjalankan tugasnya yang paling penting, menjaga keluarga Morrison. Setiap malam dia berkeliling rumah, memeriksa anak-anak, memastikan semua aman. Jack sering duduk bersamanya di teras, mengingat malam yang mengubah hidup mereka. "Terima kasih, teman," bisiknya sambil mengelus kepala Max. "Untuk menyelamatkan kami, mengajarkan kami, dan mencintai kami tanpa syarat." Max meletakkan kepalanya di pangkuan Jack. Tugas seumur hidupnya tergenapi dengan sempurna. Keluarga yang dia selamatkan kini telah menjadi kuat, bahagia, dan aman. Warisan terbesar yang bisa ditinggalkan oleh seekor anjing setia. Jangan lupa suka, komentar pendapatmu, bagikan cerita ini ke teman-temanmu, dan berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk kisah-kisah menginspirasi lainnya.